Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setiap channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, keluarnya Dajjal di akhir zaman seperti ini merupakan satu perkara yang pasti. Dajjal akan berusaha menyesatkan manusia dengan fitnah-fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dari hadis tersebut adalah tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kehadiran Dajjal tentu tidak kita inginkan, sebab walaupun kita telah mencoba untuk memantapkan keimanan, tetap saja namanya rayuan dan hasutan bisa saja mematikan, seperti halnya setan yang selalu menggoda manusia. Bahkan yang lebih parah adalah manusia yang rajin beribadah pun ada yang luluh karena bujuk dan rayuan setan, sekalipun kita tidak sadar dan tidak mengetahuinya secara kasat mata, karena yang dibisiki adalah hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, bagi orang yang beriman semestinya mengetahui fitnah-fitnah Dajjal, supaya dengan keimanan yang kita miliki bisa terhindar dari fitnah tersebut. Lalu apa jenis-jenis fitnah Dajjal yang mengerikan itu? Yang pertama, bersamanya ada surganya dan nerakanya. Dari Zaibah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya ada surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah. Hadis riwayat Muslim. Lalu jenis fitnah yang kedua adalah akan diikuti dengan banyaknya harta. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim. Lalu fitnah yang ketiga, membunuh satu jiwa kemudian menghidupkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, keluarlah pada hari itu seorang yang terbaik atau di antara orang terbaik. Dia berkata, aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang telah disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Dajjal berkata kepada pengikutnya, apa pendapat kalian jika aku bunuh dia dan aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hadis riwayat Muslim. Lalu fitnah yang keempat, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka. Mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman. Hadis riwayat Muslim. Lalu fitnah yang kelima, menggergaji seseorang kemudian membangkitkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Dajjal datang dan dia diharamkan untuk masuk ke kota Madinah. Maka dia berakhir di daerah yang tanahnya bergaram yang berada di sekitar Madinah. Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah." Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, "Bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih tetap ragu tentang urusanku?" Mereka berkata, "Tidak." Dia pun membunuhnya kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, "Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu." Rasulullah berkata, "Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Lalu fitnah yang keenam, bersamanya air, api, dan gunung roti. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya bersama dia ada surga dan nerakanya, sungai dan air, serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga." Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata tentang Dajjal, sungguh Dajjal akan keluar dan bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia air sebenarnya adalah api yang membakar. Apa yang dilihat manusia api sesungguhnya adalah air minum dingin yang segar. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya, hendaknya memilih yang dilihatnya api, karena itu adalah air segar yang baik." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, meski Dajjal diberikan kelebihan yang sangat dahsyat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, akan tetapi Dajjal juga mempunyai kelemahan. Dan di antara kelemahan Dajjal tersebut adalah yang pertama, takut dengan dukhon. Ketika dukhon terjadi, maka meteor akan jatuh ke bumi sehingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan debu-debu pun akan menyebabkan asap yang sangat gelap. Hal inilah yang sangat ditakuti Dajjal, karena asap tersebut membuat Dajjal menjadi cacat dan pasukannya menjadi hancur lebur. Akan tetapi bagi mukmin yang kuat imannya, dukhon tak lain hanyalah sebatas asap tebal layaknya awan mendung. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi hamba-hambanya yang mempunyai kekuatan iman dan hanya menyandarkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kelemahan Dajjal yang kedua adalah tidak sanggup membunuh orang mukmin yang taat kepada Allah. Ketika kemunculannya, Dajjal akan melakukan segala bentuk kejahatan. Salah satunya adalah dengan membunuh kaum muslimin yang tidak mempercayai bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dajjal akan tetap berbuat jahat kepada orang yang taat kepada Allah. Akan tetapi Allah dengan kemahakuasaannya akan melindungi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Lalu kelemahan Dajjal yang ketiga adalah tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Makkah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Makkah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya." Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa makna dari semua itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua tahu fitnah Dajjal di akhir zaman pasti akan terjadi. Oleh karenanya, kita sebagai mukmin hendaknya mulai menanamkan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah mulai sekarang. Karena kita tidak tahu kapan pastinya Dajjal akan muncul. Namun yang jelas, sekarang ini kita telah menuju era akhir zaman seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan tiba masanya muncul orang-orang yang tidak peduli mempertanyakan dari mana kekayaan yang dihimpun bersumber.
apakah itu halal ataukah haram? Dari Abu Hurairah. Selain itu, beliau juga bersabda, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur dikhianati. Dan Ruwai Bid'ah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu Ruwai Bid'ah? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Dari Abu Hurairah. Mari kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjaga kita semua dari fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman yang menyesatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.